Yang mau bertanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah? Iya, Pak Purba. Satu lagi. Satu lagi diberikan kesempatan. Iya. Iya, boleh juga nanti Pak Ibarda, kalau memang ada yang mengganjal di hati sebagai tambahan, silahkan. Ya, kami hanya membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan pertanyaan. Siapa tahu mungkin langsung blank belum ya. Jadi kita bantu dengan cabut pertanyaan, dan sekaligus kalau ada nanti yang ingin ditambahkan, kami berikan waktu dan kesempatan. Silakan Pak Ibarda lebih dulu. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang sudah menyampaikan kesempatan ini kepada kami, yang kami hormati pimpinan kami dari Dinas Pendidikan dan Ibu dari BPGTK Provinsi Sumatera Utara, dan rekan Bapak Ibu guru hebat, rekan panelis yang ada di depan. Give applause dong Bapak Ibu sekali lagi untuk Bapak Ibu hebat yang sudah memberikan penampilannya. Pertanyaannya memang sama apa yang di hati saya, Ibu Moderator. Luar biasa Sangat ya. cocok ya terkait inovasi ini. Luar biasa tadi, dimulai dari MPI, mata pelajaran video kalau ya, bagaimana menyediakan media pembelajaran interaktif, kemudian yang window shopping, ya, cuci mata berkeliling yang dibuat mata pelajaran IPA tadi, ya, bagaimana menumbuhkan semangat dari peserta didiknya gitu, ya, jelas tadi dampaknya oleh Ibu Adventri gitu ya. Kemudian juga bahasa Inggris yang luar biasa. Saya udah berkolaborasi dengan Pak Tamburani, saya bawa ke SMP 2 harian, memang luar biasa bahasa Inggrisnya. Tepuk tangan terus sekali lagi Bapak Marsana ini, Bapak Ibu. Pertanyaannya, rekan panelis, nanti mungkin ini ke bertiga aja, mohon penjelasannya 2 atau 3 menit aja ya, dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Apakah hubungan antara inovasi pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dengan pembelajaran mendalam ini? Mungkin saya kuatkan dengan pertanyaan begini. Yang pasti ini kan kita berbagi praktek baik tentunya dari pembelajaran mendalam yang sudah diterapkan selama 3 bulan terakhir ini. Tentu dong harus ada dampak, begitu ya. Dari MPI tadi yang dijelaskan oleh Pak Simbolon, kira-kira dampaknya seperti apa Pak? Seperti itu, misalnya dari daftar nilai Bapak ada peningkatan hasil belajar, misalnya seperti itu, atau semangat belajar anak itu seperti apa? Lalu bagaimana Bapak membuat yang namanya kan kurikulum itu yang jelas adalah perubahan itu terjadi pada guru itu sendiri, bukan karena perubahan menterinya dari siapa ke siapa gitu. Saya percaya, yakin dan percaya Bapak Ibu bahwasanya perubahan kurikulum itu ada pada guru. Kenapa? Kalaupun nanti skenario pembelajarannya udah hebat kali, ketika anak-anaknya nggak sarapan, nggak ingin ngurung apa segala macam, lalu akan dirubah sendiri oleh Bapak Ibu itu di ruang kelasnya kan gitu. Ada fleksibilitas gitu. Tapi yang jelas sudah ada catatannya, sudah dibuat skenario pembelajaran. Lalu bagaimana Bapak membuat fleksibilitas di situ ketika panas-panasan di lapangan, lalu Bapak tadi membuka ruang digital di situ, saat kapan? Lalu apa fasilitas? Nanti terlalu hebat di sana inovasinya, kepada anak-anaknya nggak sampai Pak gitu. Bagaimana Bapak minimal ada pengaruh lebih besar lah kepada anak-anak, aktivitas itu diikuti oleh anak-anak lebih besar. Kalau hanya 2-3 anak yang memiliki handphone Android Pak, atau mungkin yang memiliki, apalagi kalau handphone Android susah juga itu kayaknya membuka aplikasi itu kan. Barang tentu kalau aplikasi seperti itu harus menggunakan laptop Pak. Lalu sih berapa jumlah anak yang menggunakan laptop kan seperti itu misalnya. Jadi artinya inovasi yang kita buat itu tetap juga dengan daya dukung yang ada di ruang-ruang kelas kita kan seperti itu. Ya, tapi kan sudah diterapkan. Itu mungkin mohon ke Pak Tambunan juga dengan kepada Ibu, gimana Bu cuci matanya, mohon lebih dijelaskan lagi. Kami mau praktek juga itu di sekolah kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibarda. Dijelaskan dulu atau ditampung? Oke. Kami persilakan. Baik, coba slide, buka slide. Netral Pak Jo dari terus next. Oke baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Sekaligus Abang Anda ya, Abang Anda dari kebetulan dari guru PJOK atau alumni dari FIK Fakultas Ilmu Olahraga
kepala sekolah SMP Negeri 2 Tarya Bang Ebarda Simbulun. Pertanyaannya, apa hubungan inovasi ini dengan penerapan PDM dan bagaimana dampaknya? Oke. Dampaknya di sini tadi kebetulan tidak saya sampaikan dan disampaikan pertanyaan oleh dari Bang Ebarda dan membantu saya menjawab ya, karena tidak saya sampaikan tadi. Dampaknya di sini itu siswa lebih aktif pastinya ya, lebih aktif, berani bertanya, lebih empati atau menunjukkan rasa ingin tahu. Ya kan lebih kan pasti ingin tahunya pasti sangat tinggi karena ada pembelajaran yang baru. Pengalaman saya, kalau ada pembelajaran yang baru kita buat belum pernah dilihat siswa atau belum pernah kita ajarkan, itu siswa itu lebih semangat, rasa ingin tahunya sangat tinggi, gitu. Dan saat mengikuti pembelajaran siswa akan aktif, selalu mendengarkan guru, tidak akan ada yang menghayal, apalagi yang tertidur seperti itu. Kemudian pembelajaran terasa lebih hidup dan bermakna pasti. Ini tadi dampaknya ya. Kemudian hubungannya dengan inovasi dengan penerapan pembelajaran mendalam, itu tadi hubungannya yaitu pasti pembelajaran yang berinovasi pasti ada hubungannya dengan pembelajaran mendalam, karena dalam pembelajaran mendalam dengan pengalaman belajar itu bermakna, itu memahami dan merefleksi, apalagi yang menggembirakan itu siswa di sana sangat antusias. Dalam antusias sangat, siswa tentunya akan bergembira ya, menggembirakan dalam pembelajaran yang kita berikan, pembelajaran yang inovasi. Kemudian saat kapan? Saat kapan ini pembelajaran ini kita sediakan ini jauh sebelumnya, mengatasi yang pertama kalau hujan ya, kalau hujan itu tidak bisa keluar ke lapangan, jadi kita berikan ini pembelajaran MP ini dalam kelas. Kemudian pada prinsipnya pembelajaran PJOK itu 75% itu di lapangan, kemudian 25% di dalam ruangan. Jadi yang 25% itu ini yang kita lakukan di dalam kelas, atau bisa biar gampang kita mengingatnya itu, yaitu kurang lebih 1 les seperti itu, Bang. Kemudian bagaimana penerapannya ini? Penerapannya MPI dengan keterbatasan. Kebetulan ini aplikasi ini sudah ringan, gampang dilaksanakan, gampang dibuka oleh siapapun, di HP juga bisa. Kemudian cara melakukannya juga ada. Kebetulan tadi soundnya tidak nyala. Coba Pak Jo dibuka dari awal dan di soundnya ada di sana cara menggunakannya. MPI-nya Pak. Ada sangat tantangan petunjuk supaya kita lakukan. Selamat datang di pembelajaran permen. Permainan menggunakan net. MPI Media Pembelajaran Interaktif. Materi PJOK kelas 7. Kurikulum Merdeka Fase D. Cara menggunakan. Klik Start untuk memulai. Klik daftar menu yang tertera. Jika kembali klik lambang home. Seperti itu. Ada petunjuk-petunjuk setiap kita membuka slide-nya seperti itu, Bang. Dan di HP bisa kita gunakan. Dan waktu pembelajaran di dalam kelas gurunya yang membantu seperti itu. Kalau dalam di rumah, kalau ada pembelajaran daring bisa juga kita lakukan dengan menggunakan HP, dan
mudah dan gampang untuk membukanya. Seperti itu, Pak. Terjawab, Pak? Baik, terima kasih. Mungkin Pak, Ya, oke. yang mau saya gali kepada Bapak itu artinya gini Pak. Selama ini pengalaman Bapak ketika Bapak dibantu oleh MPI ini mengajar, yang pertama dampaknya tadi sudah ada, tapi memang dampak secara umum kan gitu. Ada nggak bisa Bapak jelaskan bagaimana fleksibilitas yang Bapak harus sendiri di ruang kelas Bapak ketika penggunaan handphone ini? Berapa orang yang menggunakan handphone, misalnya seperti itu dari jumlah anak 25, lalu ada handphone bisa berbagi seperti apa ruang kelas Bapak pada saat itu, mungkin yang perlu kami tahu Pak. Kalau terkait ini oke Pak, aplikasi itu sudah disampaikan tadi, atau memang ini hanya dibagikan di WA Group, lalu anak-anak di luar jam pelajaran Bapak mempelajari itu gitu, ya menggunakan aplikasi ini, atau memang pada saat yang tadi Bapak menjelaskan kan ketika hujan gitu kan, itu kan artinya Pak apa post major kan gitu kan, berarti kan bisa kita pastikan ketika hujan atau segala macam ini. Yang pasti aja Pak, misalnya 1 jam pelajaran ini saat kapan, lalu handphonenya anak itu bagaimana penggunaannya seperti itu. Karena HP Android itu apa memang semua kelas itu memiliki, misalnya. Kalau ketika dia tidak memiliki handphone, lalu apa fasilitas yang Bapak berikan kepada mereka? Apa memang diabaikan anak yang tidak memiliki handphone atau berbagi seperti apa misalnya seperti itu? Itu mungkin Pak. Jadi ini kan bahan pembelajaran kepada kita juga semua nanti di ruang-ruang kelas menggunakan handphone ini seperti itu. Saya kembalikan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin salah persepsi mungkin ya. Ini bukan kita suruh siswa untuk membawa handphone, begitu Pak. Jadi kita yang memandu di depan, memandu selama 1 les itu atau yang 25% tadi Pak, begitu Pak. Bukan siswa belajar mandiri, seperti itu Pak. Atau ganti slide namanya. Iya. Kalau Seperti biasa, seperti kita mengajar seperti ini Pak. ini Pak, tadi kan saya tertarik dengan MPI. Jujur aja ya, kan media pembelajaran interaktif. Ya kalau memang masih Bapak yang menerangkan di depan, kan berarti kan masih satu arah Pak. Berarti kan nggak ada aktivitas yang boleh dari anak-anak. Tetap aja menggunakan fasilitas yang ada. Yang namanya interaktif itu kan Pak ada aksi dan reaksi kan, 2 arah gitu. Ketika masih Bapak sendiri, maksud saya ini bersepakat kita ke depan seperti apa, mungkin masukan juga ke Bapak ini. Ketika memang apa ya, harusnya ada juga dari anak-anak, ketika kuisi itu langsung interaktif gitu, misalnya pada saat itu, contoh gitu Pak. Saya kembalikan Pak. Coba dibantu oleh teman rekan saya. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk memberikan pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Sebelum kita memang memberikan pembelajaran itu, kita memang harus mengenali karakter, latar belakang, serta kemampuan peserta didik itu. Saya kira tidak ada kata keharusan jika kita harus memang menggunakan satu-satunya aplikasi itu. Jika memang memungkinkan, ya kita kenal karakter anak itu, kita mengetahui latar belakangnya, dan kita juga tahu bagaimana anak itu dalam penggunaan HP, maka kegiatan ini akan diizinkan. Nah, bagaimana jika tidak ada? Apa solusi yang bisa kita berikan dari seorang guru? Ya pastinya kita mencoba untuk memfasilitasi, berkolaborasi, dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Terkait terkadang penyalahgunaan HP, justru di sini kita betul-betul menjalin kolaborasi terhadap sesama guru di sekolah, Pak. Misalnya tadi bagaimana supaya HP itu tidak disalahgunakan? Ya pastinya kita terlebih dahulu beberapa hari sebelum kita harus berkoordinasi sama rekan-rekan guru supaya itu tidak disalahgunakan. Ya, termasuk juga kepala sekolah. Kira-kira gitu Pak yang bisa saya sampaikan menurut pemahaman saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palibi, mungkin bentuk dukungan dan sama, karena ini kan kolaborasi ya. Jadi itulah Bapak Ibu, makanya kami undang juga Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan ini, bagaimana dengan dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah pelaksanaan dari pembelajaran mendalam ini. Mungkin ada yang sudah Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palibi yang berkolaborasi dengan Pak Berman. Kami persilakan Ibu Sinaga. Saya pegang Bu. Iya, terima kasih kepada moderator. Mohon izin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu finalis
Ya, analis. Sorry, orang baru Pak. Iya. Di sini tadi rekan guru kita sudah berusaha mencoba menjawab daripada pertanyaan rekan juang saya. Cuma yang menjadi persoalannya tadi, bagaimana pembelajaran tadi ini bisa tercapai dengan adanya pembelajaran dua arah tadi. Jadi seperti apa yang telah dilakukan guru PJOK kita yang pada saat ini duduk dan tampil di depan kita, beliau ini, Pak Guru ini bisa saya acungkan jempol karena berbagai cara dia lakukan untuk memunculkan inovasi-inovasi yang baru di unit SMP Negeri 1 Palipi. Salah satunya seperti MPI tadi, bagaimana ini? Kan tidak semua murid-murid kita memiliki media elektroniknya. Salah satunya seperti handphone ataupun laptop. Ketika guru PJOK kita ini hendak melakukan kegiatan adanya inovasi hal-hal yang baru berkaitan dengan alat-alat elektronik, seminggu sebelumnya guru kita ini sudah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak yang menangani lab komputer kita, termasuk kepada kita juga anak-anak didik yang diajari oleh guru PJOK kita ini. Salah satunya kurun waktu 1 les tadi, 40 menit tadi, diarahkan guru PJOK kita inilah ke ruangan lab komputer. Maka anak-anak semua mendapatkan fasilitas tersebut. Tidak ada kata pembedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi untuk itu kepada rekan kepala sekolah tadi, Pak Simbolon, itulah langkah awal yang dilakukan guru PJOK kita. Dengan catatan, di sekolah kita kami tidak mengizinkan peserta didik kita dengan bebasnya membawa dan menggunakan Android di lingkungan satuan pendidikan kita sebelum mendapatkan izin daripada pihak sekolah. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Jadi inilah Bapak Ibu Kepala Sekolah mendukung penuh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua kami persilahkan. Tadi yang sudah dapat Pak Purba, silakan Pak Purba. Baik, terima kasih buat moderator. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk panelis yang ketiga, terkhusus Adinda Bernahot, generasi penerus di MGMP PJOK Kabupaten Samosir. Mantap, keren. Cuman begitu dikasih senior tadi serangan sedikit, meper ya. Padahal ada kepala sekolah yang cukup Pak. Iya. Padahal tadi kami sepakat kita tes dulu junior. Di belakang Pak Ebarda itu pakarnya juga, saya juga pakar berdebat juga, ya kan? Tapi keren, ya. Tinggal kita nanti kita tuntaskan nanti di MGMP biar clear and clear. Iklan pameran handphone itu. Silakan Pak Purba. Tes 1 2, naula-nauli roh kumpul kan. Ditekan Pak, tekan. Iya. Cek, oke. Baik, langsung aja. Nah ini untuk panelis yang ketiga barangkali ini karena pertanyaannya. Bagaimana Anda menggunakan hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan berikutnya? Terima kasih. Bagaimana Anda menggunakan hasil belajar
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan berikutnya. Demikian pertanyaannya. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Hasil belajar itu dapat kita gunakan sebagai bentuk refleksi. Kita melihat hasil belajar yang sudah ada, mana yang sudah baik, mana yang sudah belum memenuhi sesuai dengan kriteria kita, maka itu akan menjadi bahan refleksi untuk perbaikan ke depannya. Sebagai contoh, ketika saya menggunakan model tadi window shopping di dalam pembelajaran, saya lihat dari hasil belajarnya ternyata itu tidak meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa, maka dari situ saya boleh memilih lagi model yang cocok untuk dilakukan di pembelajaran berikutnya. Kira-kira seperti itu Pak, terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Marusahan. Silakan Pak Marusahan. Bagaimana Pak Purba? Ya, buat sementara bisa saya terima. Karena begini, kenapa saya katakan demikian? Hasil belajar ini, tadi kita jangan lari dari konteksnya, kan pembelajaran mendalam. Kalau menurut hemat saya itu yang sering sebelum saya kepala sekolah, saya sudah menerapkan pembelajaran mendalam ini. Contoh, ada seorang siswa, ya, atau satu kelas siswa di les terakhir sudah lapar. Bagaimana saya harus masuk ke kelompok ini yang kondisi lapar, panas matahari? Saya tidak mau masuk materi. Pertama, saya membawa pikiran orang itu dulu, ya. Saya bawa dulu dengan metode. Kalau kita orang olahraga banyak metode. Dengan berbagai metode supaya orang itu memberikan perhatian sehingga bisa kita bawa, ya, bisa kita bawa. Nah, sampai biasanya saya seperti itu. Asadong gunat tarotusonate. Telanjut maju materi teh. Boyo, ada kesepakatan, ya. Boy Pak, oke, kita mulai ya. Kasih hati dan pikirannya. Nah, hasil belajar tadi itu belum tentu menggambarkan, ya, belum tentu menggambarkan bahwasanya pembelajaran mendalam itu sudah dapat si anak. Belum tentu. Kalau nama contek, ya. Tapi yang kita harapkan di pembelajaran mendalam ini, di pendekatan pembelajaran mendalam ini, anak itu harus menerima dari hati dan pikirannya. Nah itu menurut saya, ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Purba. Jadi artinya Bapak Ibu, kita sepakat pembelajaran mendalam tentu memiliki indikator yang disebut dengan prinsip pembelajaran mendalam. Bagaimana anak datang ke sekolah, dia mendapatkan sesuatu yang berdampak kepada dirinya, artinya yang bermakna di dalam hidupnya, dan dia sadar bahwa itu adalah merupakan kebutuhan hidupnya, sehingga muncul nanti yang disebut dengan berkesadaran. Akhirnya dia menyadari bahwa belajar ini adalah bukan karena paksaan, tetapi menjadi belajar karena kesadaran, sehingga dia akan sadar bahwa belajar itu adalah berkelanjutan. Ya, jadi yang disampaikan tadi artinya Bapak Ibu bahwa memang hasil belajar ketika kita sudah selesai melakukan satu kegiatan proses pembelajaran melalui asesmen yang namanya asesmen sumatif untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik, tentu ini bisa menjadi suatu refleksi. Apakah satu model yang kita gunakan itu sudah tepat atau tidak dengan tujuan pembelajaran yang sudah dipakai, atau sudah sesuaikah identifikasi kita seperti yang Bapak Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, latar belakang anak yang keadaan lapar, yang keadaan tidur-tiduran, malas belajar, ya. Nah ini artinya Bapak Ibu, disinilah letak pentingnya inquiry kolaboratif
untuk mengidentifikasi setiap peserta didiknya. Jadi hasil belajar memang membantu guru untuk menentukan pembelajaran selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, atau ada yang mau ditambahkan oleh panelis kita? Oke, demikian Pak Purba. Jadi sama-sama kita memahami bahwa memang prinsip pembelajaran mendalam dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini tentunya harus mampu kita ciptakan di kelas kita masing-masing. Terima kasih kepada Pak Purba. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga kami berikan waktu dan tempat. Silakan. Jika ada tambahan yang bisa ditambahkan, silakan Pak Panjaitan. Pertanyaan ketiga. Baik. Terus, iya, pertanyaannya klasik ya, karena kita masuk TV nih agak-agak kita perdalam dulu ya. Iya, ini berkaitan sebagai peran kita sebagai aktivator ya, yang dijelaskan oleh Ibu Santa ya. Guru itu sebagai aktivator di sekolah dalam hal pembelajaran. Nah, pertanyaan klasiknya adalah bagaimana cara membuat pembelajaran lebih aktif supaya talkshow kita ini lebih menarik ya. Nanti kalau cuma seperti ini pertanyaannya, ya untuk lebih menarik itu adalah menggunakan media. Nah, kita ini kan beragam suasana atau kondisi dalam sekolah kita masing-masing ya. Untuk mungkin jawaban Ibu Adpen nanti menggunakan media. Nah, supaya lebih dalam lagi, karena teman-teman juga sudah ada pengalaman bahwa mungkin SMP Negeri 2 Panguluran dan Budi Mulia berbeda. Ya, bagaimana agar pembelajaran itu lebih aktif? Itu pertanyaan pertama, dihubungkan dengan penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Nah, namun bagaimana kalau mengaktifkan pembelajaran itu tanpa media? Kira-kira bisa nggak kan bisa? Nah, dan coba dihubungkan dengan pembelajaran mendalam yang sudah Bapak Ibu dalami udah 3 bulan ini. Apa perbedaannya dengan pembelajaran yang sudah pernah kita geluti sebelum pembelajaran mendalam ini? Karena kita lihat dari talkshow, dari paparan teman-teman yang dari depan, ya itu ya pembelajaran diferensiasi apa? Nggak ada bedanya kan gitu dia. Sehingga belum dapat kita hal yang membuat pembelajaran mendalam itu agak lebih berbeda dengan pembelajaran yang sudah pernah kita geluti selama ini. Sehingga langsung nampak nanti dari jawaban teman-teman, kita manggut-manggut, wah berarti pembelajaran mendalam ini seperti ini gitu ya. Coba dijelaskan Bapak Ibu panelis, sehingga kita lebih jelas apa yang didalami. Apakah materinya yang didalami atau praktik pedagogisnya yang lebih mendalam? Itu kita belum dapat. Demikian yang saya sampaikan. Saya harap cukup jelas ya. Bapak Ibu panelis boleh bergantian nanti lintas mapel untuk memberikan penjelasan. Mungkin dari Bu Adpen dulu sudah mangkuk-mangkuk ya. Silakan Bu Adpen. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup kritis. Izin saya menyampaikan pemikiran saya berkaitan dengan itu. Pertanyaan adalah bagaimana cara membuat pembelajaran itu lebih aktif, terlebih tanpa menggunakan media. Oke, yang pertama saya jawab dulu. Seperti yang saya paparkan tadi, sebelum kita membuat pembelajaran itu, kita harus mengetahui dulu karakter, latar belakang, serta kemampuan anak kita sendiri. Benar yang Bapak bilang tadi, beda sekolah, barangkali beda juga teknik, metode, dan sebagainya. Jangankan beda sekolah, beda kelas, pastinya juga ada pembeda di situ. Jadi yang saya tawarkan di sini Pak, bagaimana supaya pembelajaran itu betul-betul dapat yang menjadi pembelajaran mendalam dengan pembelajaran lebih aktif. Kita memang harus betul-betul melibatkan siswa itu sendiri.
kita sebagai seorang guru bukan hanya mengajar, kita juga harus mengetahui apakah si anak ini, apakah beberapa siswa ini cenderung ke arah mana gitu. Kita juga gak bisa memaksakan seperti saya, dan ini bisa jadi dilema. Apakah semua orang bisa berbahasa Inggris? Saya bilang bisa. Apakah semua orang bisa memahami pelajar IPA? Bisa. Kenyataannya apa? Kok banyak yang nggak bisa? Nah, bagaimana pembelajaran itu lebih aktif? Barangkali juga persepsi orang itu bisa berbeda-beda, Pak. Menurut saya, menurut guru si A, ini adalah pembelajaran yang aktif. Menurut si B, ini bukan. Meskipun di kelas yang sama. Jadi yang pertama memang bagaimana agar itu bisa terjadi dan bisa menjadi pembelajaran yang mendalam. Satu, kita harus mengubah mindset kita. Grup mindset guru itu betul-betul harus ditegakkan, betul-betul dijalankan gitu. Dan tidak malu untuk belajar dari siapapun, termasuk belajar dari siswa. Dengan cara apa? Kita bisa melakukan diskusi, Pak. Diskusi terhadap siswa, ya memang ya habis waktu repot segala macam. Kapan waktunya? Mungkin itu pertanyaan berkelanjutan. Tapi itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, Pak. Ya betul-betul kita desain pembelajaran itu, dan kita harus pastikan pembelajaran kita ini berguna dan bermanfaat. Bukan hanya materinya, Pak. Misalnya kita topik belajar pernapasan, apa sih manfaatnya? Bisa nggak saat kita misalnya ya dampak dalam pembelajaran itu, bisa nggak saat kita merasa sesak napas, ada nggak yang bisa kita lakukan? Ada nggak peran kita guru yang bisa kita buat supaya itu betul-betul mendalam menurut saya? Kemudian Pak, selain itu diskusi, kemudian ada juga dalam proyek kelompok. Dalam proyek kelompok ini juga kita harus betul-betul bijak. Ya, kita harus betul-betul tempatkan siswa itu yang tidak yang satu circle kira-kira begitu. Dan bagaimana dalam pembelajaran itu tanpa menggunakan metode, tanpa menggunakan media. Mungkin bisa dijawab rekan saya, Tendra. Terima kasih. Tadi bagaimana pembelajaran lebih aktif tanpa menggunakan media. Nah, yang saya pahami di sini, media itu tidak hanya elektronik. Media bisa berupa hal-hal yang sederhana, karton, sticky note dan segala macam yang menurut saya pahami dan sudah saya lakukan. Jadi yang pertama, bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi siswa menjadi aktif seperti yang sudah disampaikan Pak Tambunan. Yang pertama, kita memang harus akses, identifikasi dulu kebutuhan peserta didik. Nah, kalau di sekolah SMP Negeri 2 pada umumnya, yang pertama sekali kalau yang sudah dilakukan itu peserta didik tidak kurang aktif kalau hanya diskusi saja. Gitu. Jadi bagaimana? Maka saya mencoba merancang model yang bagaimana biar jangan diam aja. Ada geraknya gitu. Iya, kinestetik. Jadi saya coba buat dengan Windows Shopping. Memang kalau dalam pembelajaran IPA kan kontekstual sih sebenarnya. Semua ada. Tapi maksudnya bisa kita rasakan. Contoh nih, peredaran darah. Coba pegang dadanya. Apa yang kau rasakan? Itu kan jantung gitu. Jadi memang kontekstual. Selain daripada kontekstual itu bisa kita ramu lagi supaya lebih melekat ke pemikiran anak-anak dengan mereka bekerja. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut saya media itu ya tidak harus yang wah, yang keren. Memang beberapa kali saya juga sudah pernah membuat MPI. Saya cobakan di kelas A itu berhasil, tapi di kelas B tidak. Gitu. Jadi mungkin karena faktor ketersediaan alat dan bahannya. Itu yang bisa saya jawab. Kalau nanti ditambahkan kembali. Terima kasih. Oke, baik, kita beri tangan. Bagaimana Pak Reno?
kita berikan aplaus lah untuk guru-guru kita. Artinya Bapak Ibu ya ada harapan untuk kita maju ke depannya dari jawaban-jawaban teman-teman. Saya rasa cukup karena kalau kita berbicara tentang ini semua tidak ada finalnya kan gitu dia. Terima kasih ya, kedepannya harus ada talkshow yang Luar biasa. disiarkan secara langsung dari dinas pendidikan Pak, karena ini tahun politik daerah Pak untuk Iya. talkshow seperti itu. Oh, Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Renol ya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin semua, apa perbedaannya sebelumnya dengan pembelajaran sekarang? Yang pertama Bapak Ibu dalam bukti fisik, nanti kita akan melakukan showcase di belakang Bapak Ibu. Ya, silakan showcase ke belakang melihat, itulah bisa kita melihat bukti fisiknya apa yang berbeda dengan yang sebelumnya. Yang kedua, Bapak Ibu kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di sini sudah 3 bulan belajar. Bagaimana langkah-langkah penerapan pembelajaran mendalam? Ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, di satuan pendidikan itu harus melakukan yang namanya inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif, namanya juga kolaboratif. Tidak hanya satu guru mata pelajaran saja atau 2 guru mata pelajaran, tapi seluruh stakeholder satuan pendidikan tersebut yang dipimpin oleh kepala sekolah. Untuk apa ini? Inilah yang disebut seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Siapa sih murid kami ini? Apa sih kebutuhan murid kami ini? Seperti apa dia latar belakangnya? Secara bersama. Ini kalau mau menerapkan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan, inquiry kolaboratif. Yang kedua Bapak Ibu, susunlah perencanaan pembelajaran. Susun perencanaan pembelajaran lewat hari belajar di sekolah, satuan pendidikan, komunitas belajar. Maka Bapak Ibu guru nanti akan menganalisis capaian pembelajaran yang menjadi patron kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu guru di sini kami sudah ajari bagaimana menganalisis CP itu menurunkan ke tujuan pembelajaran yang kontekstual. Ya, yang konteks dengan kehidupan. Jangan indikator-indikator tujuan pembelajarannya mengambang, hanya berisi materi tapi tidak bermakna untuk kehidupannya. Itu yang kedua. Langkah yang ketiga Bapak Ibu adalah implementasikanlah pembelajaran mendalam di kelas. Tentunya itu harus dilakukan melalui observasi. Bagaimana pelaksanaannya di kelas adalah dengan langkah observasi bersama rekan sejawat ataupun oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Instrumennya itu sudah ada Bapak Ibu. Ya, dan yang terakhir tentunya adalah tidak hanya selesai dilakukan dengan observasi, tapi perlunya juga adalah refleksi dan evaluasi seperti yang kami lakukan dalam minggu ini Bapak Ibu. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita ini. Begitu banyak hal-hal yang mereka hadapi. Tapi bagaimana itu bisa kita tampung semua, dan siapa yang mencarikan solusinya? Tentunya juga adalah satuan pendidikan itu sendiri, guru yang masuk di dalam kelas. Maka apa yang diharapkan? Pembelajaran mendalam itu berjalan di kelas, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan pengalaman belajar itu bisa terlaksana dengan 3M-nya tadi Bapak Ibu. Maka itu akan terwujud untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas, sekaligus secara umum untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Samosir dan anak-anak Indonesia. Demikianlah Bapak Ibu untuk sesi yang pertama kita talkshow pada hari ini sebagai berbagi praktik baik dari panelis kita yang 3 mata pelajaran di depan ini. Atas pertanyaan yang Bapak Ibu Kepala Sekolah, dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas dan Ibu dari BPK. Demikian untuk sesi pertama talkshow kita. Kami ucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang hangat dan meriah untuk kedua panelis kita. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Herta Sialagan. Ini sudah makanan empuk ini dari tahun 97 jadi guru di Palangkaraya. Profil studi saya adalah geografi dari Jepang Medan. Ya.
sampai ke Kalimantan menjadi guru, karena saya mencoba di Kabupaten Samosir ini nggak dapat. Jadi beruntung Bapak Ibu jadi guru di sini, betul-betul mengerti untuk kampung sendiri. Jadi kalau saya di Kalimantan tes menjadi guru 96, masuk 97, langsung mengajar di SMA 3 Kota Palangkaraya. Pelajaran saya adalah diberikan geografi. Ganti kepala sekolah, satu periode saya dipindah ke SMA 4. Muncullah pelajaran muatan lokal. Padahal materi saya adalah geografi. Ini merupakan ujian, memang harus diuji kita sebagai guru. Pada saat muncul pelajaran muatan lokal, profesi saya adalah geografi. Maka saya hubungkan, berkolaborasilah hasil muatan lokal dengan geografi. Geografi mata pelajarannya berhubungan dengan peta, berhubungan dengan gambar. Maka begitu saya memang ujian cobaan, namanya kepala sekolah sudah benci kepada orang Batak di sana, maka selalu dicoba. Pak Kultum menjadi mata pelajaran muatan lokal. Wah, harus buat program, harus ada paling tidak 3 program dalam 1 tahun. Saya nggak salah akal. Oke, siap Pak. Padahal belum ada materi, belum ada poin-poin yang mau dibahas muatan lokal ini. Tapi karena saya geografi perlu peta, maka 5 pulau besar saya buatlah programnya. Kita kumpulkan sampah kertas dalam 1 minggu ini. Setelah dikumpulkan, setelah dibentuk dari kelompok, baru kelompok 1 Pulau Sumatera, kelompok 2 Pulau Jawa, kelompok 3 Pulau Kalimantan, kelompok 4 Pulau Sulawesi, kelompok 5 Papua. Dari bahan kertas. Prosesnya bagaimana? Prosesnya kumpulkan sampah dulu, baru buburkan di blender hingga halus, baru dijemur menjadi kertas batangan. Dari tumpukan kertas itu tadi menghasilkan bahan untuk media pembelajaran pulau-pulau besar di Indonesia. Datang kepala sekolahnya, hebat. Berlangsung dulu 1 semester untuk 1 program muatan lokal pembuatan peta geografi. Program seterusnya 1 tahun. Pusing saya karena nggak ada buku panduan sama sekali. Tetapi karena saya profesi geografi, nggak pusing. Mikir untuk semester berikutnya. Karena 1 semester sudah selesai. Muatan lokal dengan hasil peta timbul. Jadi penilaiannya kelompok. Dan semester berikutnya saya bingung bikin apa lagi nih. Saya lihat, saya tahu bahwa Kalimantan Kota Palangkaraya adalah rawa-rawa, lumpur buta. Saya pelajari secara manual ini, lumpur itu bisa diapakan. Lumpur, saya suruh anak-anak itu, begitu muatan lokal saya suruh masuk ke rawa-rawa semua, ambil lumpur. Padahal saya belum tahu mau jadi apa lumpur ini. Yang penting lumpur. Timbullah waktu pengumpulan lumpur ini, karena harus masuk ke rawa-rawa anak-anak, akhirnya kelas kotor. Disitulah kepala sekolah marah kepada saya, karena anak-anak, namanya anak-anak, keluar dari rawa-rawa sana langsung ke kelas seperti ini. Kelas ya berlumpur lah kan. Ini apa ini programnya ini Pak Guldo? Mau bikin obat nyamuk Pak.
keringkan dulu lumpur itu tadi. Saya pun bagaimana tekniknya menyatukan lumpur ini, alat apa yang mau menjadi obat nyamuk ini nggak tahu. Saya tahu ya, dari lumpur ini takut nyamuk katanya di sana. Maka kubuatlah mau merencana bikin obat nyamuk. Maka apabila itu jadi, sebelum saya dimarah-marahi bahkan langsung dipindah gara-gara itu, akhirnya batal program itu. Apabila itu jadi, mungkin ini obat nyamuk paling mujarab daripada baygon dengan yang lainnya. Saya pastikan. Inilah kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Ini bisa kita menjadi untung, bisa menjadi program, bisa menjadi ide yang baru. Inilah harapan kita. Jadi kalau ini mendalam deep learning ini udah makanan saya, Bapak Ibu. Oleh karena itulah terkenal saya. Setiap ganti kepala sekolah saya lakukan eksekusi. Terkenal. Begitu saya suruh masuk siswa ke lumpur, kotor semua bajunya, kotor celananya. Iya. Di samping itu, mulai dari situlah saya dikenal guru paling ganas, paling akar gitu. Kedua, itu maka diminta di sini Bapak Ibu memang betul-betul lah harus kreatif, harus berbagi praktek, harus bisa melihat sumber daya alam yang ada di sini itu sesuai dengan bidang dan jurusan kita masing-masing. Kalau biologi banyak tumbuhan, ya kan? Kalau IPA banyak, seperti yang saya bilang tadi, geografi yang saya hanya seharusnya menunjukkan arah mata angin aja, ya, hanya menunjukkan peta Indonesia, tapi saya minta membuahkan hasil karena saya geografi, bahan bakunya adalah bahan kertas, bisa menjadi peta timbul. Sasaran saya, kalau ini bisa berhasil, maka saya akan jualan di pasar peta Indonesia. Itu arah dan tujuannya itu, hasil menjadi hasil, sebuah hasil itu yang diperlukan pada saat ini. Jadi kalau deep learning sekarang ini sudah makanan untuk saya, sudah duduk mata saya kalau dalam hal ini. Itu maksudnya. Yang diminta di sini Bapak Ibu, sesuai dengan latar belakang ilmunya, sumber bahan bakunya ada di alam kita. Kenapa enggak kita manfaatkan menjadi sebuah hasil? Itu yang diminta deep learning ini, berbagi praktik. Senang kok anak-anak dibawa ke lumpur itu. Ya Pak, ngambil lumpur Pak. Jadinya sasaran. Datang kepala sekolah, dilihatnya lumpur semua di kelas. Gimana gak berlumpur? Satu orang 1 kilo. Kalau 40 orang 40 kilo. Mereka bawa kantong masing-masing. Berlumpur semua ini. Pas keliling kepala sekolah, dipanggil saya langsung. Dan diperbarukan seperti ini. Pertemuan. Nanti saya dipindah dari SMA 4. Ganti kepala sekolah yang lain lagi, pindah lagi ke SMA 2. Nah, di sana lagi dites, dan betul-betul dites. Orang Batak itu betul-betul diuji. Betulkah punya ide, pemikiran, karya, berinovasi, berkreatifkah? Maka ini sudah saya jalani semua. Jadi gak heran lagi kalau muncul sekarang di kurikulum sekarang ini deep learning dengan segala macam itu enggak heran lagi saya. Makanya pas seperti saya bilang tadi, sebelum Anda memikirkan, kami sudah berbuat. Inilah capaian kita. Inilah yang diharapkan daripada Bapak Ibu. Jangan gitu-gitu terus. Harus ada lah, manfaatkan sumber daya alam itu sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Ini yang diharapkan. Ini tujuan daripada pemerintah, supaya kita betul-betul profesional sesuai dengan bidang kita. Yang aku aja gak bidangku muatan lokal langsung ditunjuk, bingung lah saya. Udah ini program satu semester udah bikin peta, apa lagi nih Bapak ini? Bingung saya. Tanpa ada
bahan materi. Mau jadi apa muatan lokal ini mau diolah? Nah, kalau nggak ada dia lagi, saya harus pergi ke hutan mencari rotan bawa anak-anak, bikin kursi lah, bikin meja. Itu kalau saya diberikan kesempatan lebih lama lagi di sekolah itu. Tetapi karena katanya saya gagal, karena kurang ya pas keluar dari lumpur kepala sekolah jalan keliling, saya bisa langsung dikejar, dibawa rapat sidang seperti ini. Ya udah, saya mundur, saya minta supaya dipindah ke sekolah itu. Sampai seperti itu. Jadi ini yang kita maksud di sini, ya, harus ada hasil daripada sesuai profesi bidang kita. Jangan kita pasrah hanya menyampaikan materi, ya, harus ada sampai mempunyai hasil. Itulah yang kita harapkan. Jadi kalau soal Bapak Ibu, pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu gak cukup 1 minggu atau sebulan cerita kepada pengalaman guru, ya, yang mulai ditekan, tidak senang. 12 sekolah SMA di Kota Palangkaraya sudah saya jalani semua. Setiap ganti kepala sekolah, mana itu guru pagi paling keras itu, Penjaga Raya. Betul, Penjaga Raya mulai dari Samosir sampai ke Kalimantan saya disebut Penjaga Raya. Karena geografi materi pertama, pokok bahasan adalah Penjaga Raya. Betul, memang terkenal. Nah, apalagi saya semua kepala sekolah benci, saya terapkan dulu undang-undang peraturan tidak boleh memukul siswa. Saya nggak kalah akal. Ya kan, tak saya. Saya bikin aturan sejak saya masuk di tiap kelas. Bikin aturan dulu. Catat, yang saya tidak mau. Pertama, jangan sampai guru duluan masuk ke dalam kelas. Ada indikator poin-poinnya. Yang kedua, pada saat saya mengajar tidak ada yang bisik-bisik. Catat sampai 5 poin deh. Waktu saya baru pertama masuk dalam kelas. Sepakat? Sepakat, Pak. Tulis? Tulis, Pak. Ya. Hukumannya apa, Bapak Ibu? Sebenarnya ringan ya. Nggak harus disuruh dipas-pas atau diapa. Pada saat itu musim bunga di depan kelas. Pada saat itu menulis masih pakai kartu. Geografi selalu jam terakhir. Maka disitulah Bapak Ibu kepala sekolah harus dikaji di masa pelajaran itu. Ya, janganlah dibuat olahraga jam 1, jam 2 siang. Ya, tempatkan mata pelajaran itu sesuai daripada waktu anak-anak bisa menerima pelajaran. Saya dibuat selalu geografi jam terakhir karena enak katanya, kata kepala sekolah. Gak ada yang untuk bikin aturan ngantuk hukumnya. Satu orang ngantuk saya hukumnya 1 kelas. Iya. Gak bisa lagi sekarang seperti itu. Menyapu pekarangan kaki 5 itu bisa. Itulah yang saya bisa. 1 kelas karena bisik-bisik aja penjelasan saya, materi saya, mereka bisik-bisik. Keluar 1 kelas ini, sapu kelilih. Dilarang. Sapu kelilih. 1 orang aja bisik-bisik, ngantuk keluar semua. Makanya saya terkenal orang keras. Padahal hukumannya apa? Itu saja. Bunga tadi itu ganti jam pelajaran, daun-daun bunga itu sudah kabur semua. Ada di sana bisik-bisik, ngantuk. Saya suruh main di depan, lap bunganya, lap daunnya. Jangan sampai ada yang putus. Putus kamu, hukumanmu makin berat. Terus gimana Pak? Sayangi. Ya, ada kayak lap, pakai air, lap ya, lap. Mulai dari situlah saya dikenal berat. Bahkan belum ditanya siswa itu karena terlambat sudah pingsan duluan. Ada yang terlambat kan?
terkenal lah banyak kalau Palangkaraya, Kalimantan, Asma di sana orang. Belum kita tanya, udah tergeletak dulu. Itulah pengalamannya. 12 sekolah di Kalimantan Kota Palangkaraya, boleh ditanya, boleh dibuka juga itu. Semua sudah. Itu apa? Yang terakhir, karena hukuman seperti itu, dulu tidak ada dilarang push up, squat jump, jalan bebek, jalan manuk, jalan catatan. Karena saya sudah guru SMA, banyak orang Dayak tidak masuk polisi ataupun tentara, fisiknya malu. Maka apabila ada satu orang bersalah, saya suruh itu pergi putaran semua. Begitu saya beberapa tahun di sekolah itu, banyaklah yang masuk ke tentara dan polisi. Banyak berterima kasih. Razia di jalan, stop, padahal bekas guru kita. Terima kasih Pak. Saya bisa masuk jadi polisi, fisik saya lari-lari oke, push up oke. Saya sudah ketemu di warung makan, sudah dibayar Pak. Apa itu polisi? Itulah manfaat, itulah hasilnya kita dapat. Dari bayar Pak ya, 1 bulan katanya bayar. Apa makan di sini aja tiap hari. Itulah syukurnya mereka itu. Banyak motivasi, semangat yang kita buat kepada anak-anak kita. Apa yang bisa kita buat di Samosir ini? Kan gitu. Kita kaji dulu, kita lihat dulu. Di bidang mana anak-anak kita ini yang kurang. Makanya saya suruh ini karena SD yang kebanyakan. Ya, karena dampak COVID 3 tahun yang lalu berdampak lagi kita sekarang. Anak-anak tidak bisa baca. Saya berikanlah tugas kepala sekolah kepada siswa yang tidak lancar membaca. 15 menit setelah pulang sekolah wajib anak-anak itu diberi jam tambahan melatih membaca. Itu dulu. Memang harus sepele. Kenapa? Karena setiap rapat dengan DPRD yang terhormat, lalu sasaran saya. Nah, kalau disalahkan, gak mungkin guru-guru SMP menyalahkan SD. Itu salah dasar Pak, di SD-nya itu. Kami menerima sakitnya aja. Nah inilah problemnya. Maka saya minta setiap sekolah, kepala sekolah itu supaya memberikan jam tambahan kepada anak kita yang kena imbas COVID 3 tahun yang lalu, berarti kelas 4, 5, 6 dan sekarang. Inilah sekarang setiap sekolah memberikan jam tambahan kepada anak kita yang belum lancar membaca. Banyak hasil, bukan karena dia anak ABK, bukan, bisa sehat. Itulah yang terjadi. Jadi inilah program yang kita memang sepele, tapi manfaatnya untuk mereka menjadi generasi penerus. Mereka tidak malu lagi. Mereka betul-betul kuat dan kokoh menjadi generasi. Inilah yang kita harapkan sebenarnya dari Bapak Ibu. Saya tahu semuanya adalah punya talenta, punya keahlian. Maka apabila sesuai dengan bahan yang ada di Samosir ini, sesuai dengan profesi mata pelajaran yang kita ampuh, kenapa tidak kita kembangkan sehingga sampai menghasilkan? Nah itu maksud harapan kami dari sekolah. Jadi panjang lebar ini menambah waktu ya, berbagi praktik tadi. Jadi apanya pengalamannya Pak Gadis itu, siapa tahu ada yang pemikiran seperti itu. Itulah. Jadi semua sudah saya alami, mulai dari sakit, enak, ya, mulai dari dipecat, dipindah, dari guru langsung ke pengawas, karena katanya saya menyalahi aturan, turun lagi kepala sekolah, sudah dari kepala sekolah turun lagi guru. Jadi soal jatuh bangun,
terjun bebas dan loncat tinggi sudah saya alami. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita samakan di Samosir ini bisa untuk memberikan kepada anak kita itu pembelajaran mendalamnya. Karena saya lihat tadi, ya mohon maaf, saya dengar karena perasaan saya 20 tahun yang lalu sudah alami seperti ini jadi guru. Maka kita itu sudah instruktur di sana. Sama dengan materi pun narasumber. Itu. Jadi untuk selanjutnya silakan ya, supaya tidak hanya diam, kita ada motivasi semangat untuk memberikan, harus punya hasil bidang profesi ilmu kita yang kita dapatkan hingga action hasil untuk anak kita. Demikian yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf yang bawa pengalaman dan berbagi praktik katanya kalau saya diamkan kan. Baik, semoga Tuhan memberkati kita semua. Ya, pada Ibu Putri